Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur belajar ternak semua. Kita jumpa lagi bosku. Dan semoga perjumpaan kita meskipun hanya lewat sosial media, perjumpaan kita bisa bermanfaat dan mendapatkan barokah. Amin. Oke bos, pada kesempatan kali ini Ingson akan membahas tentang keuntungan ternak entok sistem pembibitan dengan mempunyai 10 ekor indukan betina bosku. Karena banyak sekali bos yang request mengenai hal tersebut. Mungkin buat mereka yang masih pemula itu masih banyak penasaran untuk mengenai hal tersebut bosku. Maka dalam kesempatan kali ini akan saya bahas bos. Oke bos, langsung saja kita ulas. Tapi ini yang saya ulas ini untuk mengenai entok lokal bos, untuk mengenai entok lokal ya bos. Karena kalau untuk mengenai entok Rambon itu harganya harga tetasannya itu berbeda-beda bos. Karena kalau entok Rambon itu penilaian harganya itu dari warna bulunya bosku. Jadi harga tetasannya itu juga tergantung dari warna indukannya juga bos. Berbeda dengan entok lokal. Kalau entok lokal tentu harga tetasannya itu rata-rata sama bosku. Paling ya selisih antara 1.000 2.000 rupiah lah kalau untuk harga tetasan entok lokal. Jadi buat bos-bosku jangan jangan salah paham dulu bos. Karena yang mau saya bahas kali ini adalah mengenai hasil jual produksi tetasan dari 10 indukan betina lokal bos. 10 babon dari entok lokal. Pokoknya intinya simak videonya sampai habis lah bosku. Simak sampai habis, jangan di skip supaya tidak gagal paham bos. Dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe dulu lah bos. Subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel belajar ternak ini bos. Oke bos, untuk 10 ekor induk betina ini kalau ditetasin di mesin tetas, perbandingan jantannya itu 1:5. Jadi kalau 10 indukan betina membutuhkan 2 jantan. Total semua jadi 12 ekor indukan, 2 jantan 10 betina bosku. Dan ini dengan metode ditetaskan di mesin tetas. Dan yang saya mau bahas adalah dengan metode menggunakan mesin tetas bos. Karena kalau mau sistem pembibitan, kalau ingin perputaran produksinya ingin lebih cepat, itu harus menggunakan metode mesin tetas bos. Dan di video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas untuk mengenai hal tersebut bosku. Oke, sekarang kita hitung dari mulai produksi telurnya. Penghitungannya kita mulai saat indukan kita sudah mulai bertelur. Untuk 10 induk babon, jika produksi 50% berarti 5 ekor yang bertelur, yang mulai bertelur. Kan nggak mungkin ya 10 babon semua itu nelur bareng, kan nggak mungkin bos. Kita anggap saja dari 10 ekor babon yang bertelur itu 5 ekor, produksi 50%. Dan yang 5 ekornya masih dalam proses pembuahan. Dan rata-rata setiap per ekornya, babon saya ini menghasilkan 15 butir telur bos. Rata-rata itu per ekornya menghasilkan 15 butir telur. Berarti kalau produksi 5 ekor produksi bertelur, berarti kalau kita total semua adalah 75 butir telur. Dan kalau saya biasanya kan usia maksimal 1 minggu, usia telur itu maksimal 1 minggu kan sudah masuk mesin. Tapi untuk penghitungan ini, misal kita buat 75 butir telur, kita masukkan mesin bareng biar nanti penghitungannya mudah dipahami bosku. Dan untuk 75 butir telur itu pasti ada yang infertil. Dan yang infertil dalam 75 butir telur itu biasanya cuma 5 butir. Kalau kita bisa terapkan pakan yang sebelumnya saya sudah ulas di video sebelumnya, insya Allah tingkat fertilitasnya tinggi bos. Karena saya sendiri sudah membuktikan. Dari semua telur satu indukan itu paling yang infertil atau tidak ada nyawanya itu paling cuma 1 butir saja bosku. Oke, 75 butir. Jika yang infertil 5 butir, berarti 70 butir yang bisa menetas dan kita jual minti atau jual tetasan.
Dan harga jual minti kalau di sini itu antara 11.000 sampai 12.000 bos. Dan kalau saya biasanya jual harga 12.000 per ekor. Sekarang kita kalikan 70 minti kali 12.000 sama dengan 840.000. 840.000 ini adalah hasil produksi di pertama mulai. Kalau untuk hasil selanjutnya yang sudah berjalan itu beda lagi bos. Nanti saya jelaskan di belakang. Kalau penjelasan yang awal produksi ini semua sudah clear. Nanti saya jelaskan di belakang bos. Hasil 840.000 ini masih kotor bos. Sekarang kita kurangi biaya pakan. Untuk biaya pakan perharinya untuk 12 ekor indukan, 2 jantan 10 betina, itu menghabiskan Rp8.000. Jika kita total dari mulai produksi telur yang per ekornya produksi 15 butir, berarti 15 hari masa bertelur dan ditambah 35 hari masa proses penetasan di mesin tetas. Jadi total semua 50 hari. Berarti 8.000 dikali 50 sama dengan 400.000. 400.000 ini adalah biaya pakan dari mulai produksi telur hingga menghasilkan tetasan. Dan kalau untuk biaya listrik mesin tetas dan penerangan itu menghabiskan 40 ribuan bos, menghabiskan 40 ribuan. Dan untuk vitamin atau ramuan untuk menjaga kesehatan indukan itu hanya menghabiskan 20 ribuan bos, kira-kira hanya menghabiskan 20 ribuan. Kalau kita total semua modal untuk indukan bisa menghasilkan tetasan adalah 400.000 ditambah 40.000 tambah 20.000 sama dengan 460.000. Sekarang kita total hasil bersihnya bos. Berarti 840.000 hasil penjualan tetasan, penjualan minti dikurangi 460.000 modal untuk indukan bisa menghasilkan tetasan, sama dengan hasil bersihnya 380.000. 380.000 ini adalah hasil bersih penjualan tetasan dari 12 ekor induk, 2 jantan 10 betina bos. Dan ini adalah hasil produksi di awalnya bos. Kalau di produksi selanjutnya sudah beda lagi bosku. Kenapa? Karena saat telur di awal produksi tadi sudah masuk mesin tetas, yang 5 babonnya lagi sudah mulai bertelur, sudah menyusul bertelur bos. Paham nggak bos maksudnya ini bos? Maksudnya gini loh bos, 10 induk babon yang produksi awal kan 5 ekor. Saat telur dari produksi awal 5 ekor ini sudah proses penetasan di mesin, yang 5 babonnya lagi itu sudah menyusul bertelur bos. Jadi saat produksi awal belum sampai menetas, yang produksi dari 5 babonnya lagi sudah mulai menyusul masuk mesin juga bos. Jadi selanjutnya untuk bisa menghasilkan tetasan itu tidak usah menunggu 50 hari lagi. Kalau di produksi awal kan nunggu 50 hari baru bisa menghasilkan tetasan. Tapi kalau di produksi selanjutnya itu sudah tidak usah menunggu 50 hari lagi bos untuk bisa menghasilkan tetasan, karena sudah ada susulan dari produksi 5 babonnya lagi. Kalau produksi selanjutnya sudah tidak usah menunggu 50 hari lagi untuk menghasilkan tetasan. Otomatis analisa pengeluaran pakan kita juga lebih murah bosku. Dan keuntungan yang kita dapatkan juga lebih banyak dari jika dibandingkan dari hasil produksi di awal tadi bos. Jadi seperti itu bos. Ya kira-kira dianalisa sendirilah bos. Dianalisa sendiri. Pokoknya intinya itu keuntungan kita kalau sistem pembibitan, sistem jual minti itu keuntungan di awal memang cuma sedikit bos. Karena belum berjalan. Tapi kalau sudah berjalan di keberlanjutan produksinya, nanti hasilnya baru terlihat lumayan bosku. Jadi seperti itu bos. Dan untuk yang saya hitung tadi itu tidak termasuk modal beli indukannya juga bos. Kalau kita bahas modal beli indukannya juga ya panjang lagi pembahasannya bos. Belum lagi modal kandang, modal tempat pakan dan lain-lain. Ya intinya kalau kita mau usaha ya harus
modal dulu lah bos. Ini yang namanya kita mau usaha ya harus kita berani mengeluarkan modal dulu bos. Jadi yang saya bahas tadi pokoknya itu dari mulai produksi dan biaya perawatan untuk bisa produksi. Jadi yang ya apa ya, yang sudah mulai operasional lah. Jadi seperti itu bos. Oke, paham ya bos? Ya pokoknya kira-kira paham lah. Kalau nyimaknya tanpa skip insya Allah paham lah bos. Oke bos, yaitu dulu saja update kali ini. Semoga bisa menginspirasi. Tetap ikuti terus channel Belajar Ternak dengan cara like dan subscribe. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan. Salam dari saya dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.